Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah raja kerajaan Tarumanagara. Kami sudah membuat video Raja Tarumanagara yang berdasarkan sumber sejarah primer atau prasasti. Silahkan lihat video Kerajaan Tarumanagara. Link videonya kami taruh di deskripsi. Kami juga sudah membuat video kontroversi tentang naskah Wangsakerta. Link videonya kami taruh di deskripsi. Pada video ini kami membuat silsilah raja-raja Tarumanagara berdasarkan naskah Wangsakerta. Kami tahu naskah ini adalah kontroversial, makanya sebelumnya saya sudah membuat video tentang kontroversinya, sehingga orang sudah paham permasalahan kontroversi naskah Wangsakerta. Dan dengan menonton video tersebut, penonton bisa menempatkan sebagai bahan pertimbangan apakah akan menggunakan naskah Wangsakerta atau tidak. Pada abad keempat Masehi, di India terjadi perang besar antara kerajaan Magadha dari dinasti Gupta dengan aliansi kerajaan Kalingga dan Chola. Dalam naskah disebut kerajaan Pallava dan Chalakanyana. Perang ini pada akhirnya dimenangkan kerajaan Magadha, dan sebagian keluarga raja, kesatria, dan penduduk kerajaan Kalingga dan Chola melarikan diri dari India. Mereka kemudian menempati daerah yang sekarang menjadi wilayah negara Bangladesh, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Sebagian pelarian orang India ini kemudian sampai ke tanah Jawa bagian barat, yang kemudian diyakini mereka membuat kerajaan Tarumanagara. Dalam naskah Wangsakerta, kerajaan Tarumanagara memiliki 12 raja, dimulai dari Raja Jayasinghawarman memerintah tahun 358 CE sampai 382 CE, dan berakhir pada masa pemerintahan Linggawarman memerintah tahun 666 CE sampai 669 CE. 1. Jayasinghawarman. Jayasinghawarman adalah raja pertama kerajaan Tarumanagara. Ia memerintah selama 24 tahun, dari tahun 358 CE sampai 382 CE. Walaupun tergolong singkat masa pemerintahannya, Raja Jayasinghawarman merupakan raja yang sangat terkenal, sebab ia orang pertama kali yang mendirikan kerajaan. Jayasinghawarman seorang maharesi atau pendeta yang mulia yang berasal dari India, tepatnya adalah kerajaan Salankayana. Makam Jayasinghawarman berada di sekitar sungai Gomati. Pada masa kekuasaan Jayasinghawarman, pusat kerajaan Tarumanagara dipindahkan yang awalnya dari Rajapura ke Tarumanagara. 2. Dharmayawarman. Setelah wafatnya Jayasinghawarman, digantikan anaknya Dharmayawarman. Ia menjabat sebagai Raja Tarumanagara selama 13 tahun, yakni tahun 382 CE hingga 395 CE. Tidak banyak data yang menyatakan keberadaan Raja Tarumanagara kedua ini, tetapi mengacu pada naskah Wangsakerta menyatakan bahwa Dharmayawarman adalah raja kedua menggantikan sang ayah Jayasinghawarman. 3. Purnawarman. Dharmayawarman digantikan putranya yang bernama Purnawarman, yang merupakan raja terbesar yang pernah memimpin kerajaan Tarumanagara. Dalam prasasti Ciaretone, prasasti kebun kopi, dan prasasti kebun jambu memberi fakta bahwa Raja Purnawarman memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan pemerintahan Tarumanagara.
Purnawarman memerintah di kerajaan Tarumanegara selama 39 tahun, yakni dimulai tahun 395 CE hingga 434 CE. Ia merupakan raja yang mampu melegitimasi kekuasaan dengan merujuk kepada Dewa Wisnu sebagai salah satu dewa tertinggi dalam agama Hindu. Hal ini dibuktikan Raja Purnawarman dengan 4 baris puisi berirama anustup berbunyi Vikrantasya Vanipate Srimatah Purnavarmanah Tarumanagarendrasa Pisnor Iva pada Diavan. Artinya, inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja di negara Taruma atau Tarumanegara, raja yang gagah berani di dunia. Merujuk puisi di atas, sudah tentu Raja Purnawarman melegitimasi dirinya sebagai sosok Dewa Wisnu yang hidup di dunia. Ia seorang yang kuat, memiliki ilmu tinggi, dan mampu menaklukkan lawan dengan mudah. Atas kehebatan yang dimiliki, rakyat harus tunduk dan patuh di bawah pemerintahan Raja Purnawarman. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Hindu. Umat harus memuja Dewa Wisnu, sebab Dewa Wisnu adalah dewa yang bergelar sebagai Stiti atau pemelihara, yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan Brahmana, Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan prasasti Ciareteun, dalam prasasti kebun kopi terdapat pahatan cap telapak kaki gajah milik Raja Purnawarman. Prasasti tersebut menceritakan Raja Purnawarman memiliki piaraan gajah yang wujudnya seperti Airawata, yakni Vahana. Berikut adalah alih aksara prasasti kebun kopi dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jaya Pisalasya Tarumendrasa Hastina Aira Vatabasya Vivatidam pada Diahyam. Artinya, di sini tampak sepasang telapak kaki yang seperti tapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan kejayaan. Dari terjemahan prasasti kebun kopi ini menyatakan Raja Purnawarman melegitimasi dirinya memiliki alat transportasi berwujud gajah. Secara simbolik, wahana atau kendaraan yang ditunggangi Raja Purnawarman dianggap menyerupai piaraan Dewa Indra. Dengan istilah lain, berarti Raja Purnawarman telah melegitimasi dirinya sebagai Dewa Indra. Padahal dalam agama Hindu telah diketahui Dewa Indra merupakan dewa perang, dewa musim, dewa cuaca, dan dewa penguasa kayangan. Berbeda dengan prasasti Pasir Jambu yang menggunakan simbol-simbol religiusitas Hindu, Raja Purnawarman menceritakan dirinya sosok raja yang memiliki wibawa tinggi, tangguh, gagah perkasa, dan ditakuti semua musuh, sehingga sudah sepatutnya dihormati oleh siapapun. Berikut alih bahasa terjemahan yang terdapat dalam prasasti Pasir Jambu. Sriman Data Kertatno Narapatir Asamo Yuh Pura Tarumayam Namna Sri Purnavarma Prakurari Pusara Bedadia Vikya Tavarmo Tasyedam pada Vimbat Badia Vayam Arena Garut Sada Nenitias Daksam Baktanam Yandripanam Bapati Sukakaram Salyabutam Ripunam. Arti dari aksara ini yaitu gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin yang tiada taranya, yang termasuk Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruma.
dan yang baju jirahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Dari terjemahan prasasti Pasir Jambu dapat diartikan bahwa terdapat atribut-atribut yang mengisyaratkan kegagahan dan besarnya wibawa Raja Purnawarman. Prasasti Pasir Jambu berisi pujian atas kebesaran Raja Purnawarman. Selain itu, Raja Purnawarman melegitimasi dirinya sebagai seorang raja yang memerintah kerajaan Tarumanegara, seorang gagah berwibawa, tidak takut kepada siapapun dan musuh siapa saja yang melawan, maka menjadi duri baginya. Sudah pasti musuh-musuh dari Raja Purnawarman akan mati jika tetap melawan. Di masa pemerintahan Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara ibu kotanya dipindah ke Sundapura. Di masa inilah kerajaan Tarumanegara mengalami kemajuan cukup pesat. Atas kehebatan yang dimiliki Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mampu menguasai 48 kerajaan kecil di bawahnya. Ia mampu menguasai daerah Jawa Tengah seperti Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan sekitarnya. 4. Wisnuwarman. Kepemimpinan Raja Purnawarman akhirnya diteruskan anaknya bernama Wisnuwarman, yang memerintah mulai tahun 434 CE sampai 455 CE. Raja Wisnuwarman menjadi raja hanya sebentar, menjadi raja selama 9 tahun. 5. Indrawarman. Raja Wisnuwarman digantikan anaknya yaitu Raja Indrawarman yang memerintah mulai tahun 455 CE sampai tahun 515 CE. Raja Indrawarman adalah raja kedua paling lama yang memerintah kerajaan Tarumanegara. Dia memerintah selama 60 tahun. 6. Candrawarman. Setelah Raja Wisnuwarman meninggal dunia, selanjutnya digantikan Maharaja Candrawarman yang memimpin kerajaan Tarumanegara mulai tahun 515 CE sampai 535 CE. Raja Indrawarman menjadi Raja Tarumanegara, memerintah selama 20 tahun. 7. Suryawarman. Raja Candrawarman digantikan anaknya Raja Suryawarman yang memerintah kerajaan Tarumanegara mulai tahun 535 CE sampai 561 CE. Raja Suryawarman memerintah kerajaan Tarumanegara selama 26 tahun. Dalam memimpin kerajaan, Raja Suryawarman berbeda dengan ayahnya. Ia memilih memusatkan pemerintahan kerajaan di daerah timur, sekarang daerah Cirebon, daripada ayahnya yang memfokuskan pemerintahan di tangan raja. Atas pilihan Raja Suryawarman, akhirnya harus menerima konsekuensi berupa tumbuhnya kerajaan kecil bernama Kendan di daerah Bandung dan Garut oleh menantunya sendiri bernama Manik Moyo. Pada tahun 612 CE, lambat laun akhirnya kerajaan kecil tersebut tumbuh pesat atas dorongan kerajaan Galuh yang waktu itu dipimpin Cicit Manik Moyo. 8. Kertawarman. Raja Suryawarman digantikan anaknya Raja Kertawarman yang memerintah kerajaan Tarumanegara mulai tahun 561 CE sampai 628 CE. Raja Kertawarman menjadi raja paling lama yang memerintah kerajaan Tarumanegara, memerintah selama 67 tahun. 9. Sudawarman.
Raja Kertawarman digantikan adiknya Raja Sudawarman yang memerintah kerajaan Tarumanegara mulai tahun 628 CE sampai 639 CE. Raja Sudawarman memerintah kerajaan Tarumanegara selama 11 tahun. 10. Hariwangsawarman. Raja Sudawarman digantikan anaknya Raja Hariwangsawarman yang memerintah kerajaan Tarumanegara mulai tahun 639 CE sampai 640 CE. Raja Hariwangsawarman memerintah kerajaan Tarumanegara paling singkat, memerintah selama 1 tahun. Raja Hariwangsawarman dibunuh oleh Brajagiri, anak angkat Raja Kertawarman, yang merasa terhina karena pangkatnya diturunkan dari senopati menjadi penjaga pintu gerbang istana, dan sering dipanggil ke istana hanya untuk dihina, dilecehkan, dan dikucilkan oleh raja. 11. Nagajayawarman. Raja Hariwangsawarman digantikan menantunya Raja Nagajayawarman yang memerintah kerajaan Tarumanegara mulai tahun 640 CE sampai 666 CE. Raja Nagajayawarman memerintah selama 26 tahun. 12. Linggawarman. Raja Nagajayawarman digantikan anaknya Raja Linggawarman yang memerintah kerajaan Tarumanegara mulai tahun 666 CE sampai 669 CE. Raja Linggawarman memerintah selama 3 tahun. Raja Linggawarman adalah raja terakhir dari kerajaan Tarumanegara. Raja Linggawarman tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga kelanjutan pemerintahan kerajaan Tarumanegara terputus di sini. Sedangkan syarat untuk menjadi seorang raja adalah seorang laki-laki. Raja Linggawarman hanya memiliki keturunan 2 putri bernama Dewi Minasih dan Soba Kancana. Agar keturunan tidak terputus, Linggawarman menikahkan anaknya Dewi Minarsih dengan Tarusbawa, raja pertama kerajaan Sunda Galuh. Sedangkan Soba Kancana dinikahkan dengan Dapunta Hyang Sri, pendiri kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7, kerajaan Tarumanegara telah mengalami keruntuhan. Munos menjelaskan keruntuhan kerajaan Tarumanegara disebabkan serangan bertubi-tubi dari kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 CE, kerajaan Sriwijaya melakukan ekspansi ke Selat Sunda sehingga menguasai daerah tersebut. Mereka harus menaklukkan kerajaan Tarumanegara. Akhirnya terjadi keruntuhan kerajaan Tarumanegara yang merupakan hasil dari pertempuran melawan Sriwijaya. Seiring runtuhnya kerajaan Tarumanegara, terdapat kerajaan kecil yang memiliki sistem pemerintahan baik, yakni kerajaan Sunda Galuh di bawah kepemimpinan Raja Tarusbawa. Demikian video tentang silsilah raja kerajaan Tarumanegara. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.